Ya, Kak? Kan di balik Sel- story kan nggak tahu perjuangannya. Di situ juga dia bisa mempresentasikan bahwa nama baik Indonesia di lingkungan sekitar yang memungkinkan nambah value buat kalian sendiri, karena itu kemampuan itu yang bawa kalian buat ke stage yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. Jelas. Oke. Kakak lagi di mana, Kak? Di kosan nih. Oh, kosan. Oh, di sana ada kosan. Iya. Oh, bukan di apartemen atau asrama ya? Sebenarnya aku dulu di asrama, cuma udah tahun terakhir jadi berpindah ke kosan aja, soalnya jarang kelas. Sebenarnya kelasnya cuma dikit, bukan meliburkan diri dari kelas ya. Oh, berarti udah mau kelar berarti ya, Kak? Ya, udah tinggal berapa ya? Udah tinggal 1 tahun terakhir, tinggal 1 semester. Satu semester, berarti tahun ini kelar ya? Wisuda ya? Tahun depan. Iya, tahun depan, tahun sekarang. Cepet banget ya, baru satu. Iya, udah barusan ganti tahun nggak? Dari 2001 sampai 2002 ya? Nih, sorry. Tapi fotonya udah pakai toga aja, Kak? Jadi FYI di Taiwan itu di semester 7 kita tuh udah dikasih baju toga. Jadi udah foto wisuda duluan sebelum wisuda beneran. Kalau di Indonesia kan ini ya, dikasihnya setelah dikasih toga itu ketika setelah sidang semua selesai gitu kan. Jadi ada acara buat graduation ceremony-nya baru dikasih. Kalau di Taiwan enggak. Jadi kita punya kesempatan buat foto-foto dulu pakai toga gitu. Bisa hunting-hunting duluan berarti ya, Kak? Yes, benar. Enak banget nih. Ya. Jadi kesibukan sekarang apa, Kak? Kesibukan masih kuliah, masih part time, dan juga jalan-jalan. Traveling nih. Lagi musim dingin ya, Kak? Iya, musim dingin kan, tapi di Taiwan nggak sedingin Rusia. Oh, di sana yang berapa? Ya, masih belasan lah, nggak sampai. Oh, masih belasan. Minus. Oh, kalau di sini sih minus 2 sekarang. Wah, nggak ada minus di Taiwan. Minus di gunung doang. Oh, di gunung doang. Oh, yang buat orang traveling itu ya? Ya, kalau mau hunting salju tuh harus ke gunung dulu, nggak di daerah-daerah biasa dengan salju nggak. Gitu. Oh, berarti hanya di itu aja ya yang ada salju di Taiwan ya? Iya, hanya di gunung saja. Oke, Kak, kita mulai aja ya, Kak. Gimana, Kak? Ya, ini udah banyak teman-teman yang bergabung. Hai teman-teman. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Fatin ya, Kak? Penyanyi ya? Oh bukan ya? Titisannya mungkin. Oh, Kak Fatin. Kak Fatin salah satu mahasiswa Indonesia dari Bandung ya, Kak? Dari Blitar atau Surabaya lah, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, iya, di Jawa Timur. Dan sekarang masih ngampus di Taiwan ya, Kak? Kuliah di Taiwan. Dan dengan beasiswa Taiwan Shofu University Scholarship ya, Kak? Iya, aku pakai beasiswa kampus ya. Jadi bukan beasiswa kampus. Iya, bukan beasiswa government, bukan beasiswa instansi atau apalagi LPDP. Itu LPDP buat S2 ya. Oh, LPDP kalau di Taiwan? Mostly S2. Jarang, aku belum pernah dengar sih LPDP S1 di Taiwan, nggak ada. Mostly S2. Dan itu jarang. Soalnya orang Indonesia pasti milihnya LPDP tuh ke US, kan, ke Eropa, ke Australia, ke UK. Nggak kepake tuh Taiwan LPDP-nya. Tapi Taiwan lumayan banyak juga ya mahasiswa Indonesia yang di sana ya, Kak? Yes, banyak banget. Banyak banget ya? Iya. Berarti beasiswanya ada apa aja nih, Kak, kalau di sana, Kak? Taiwan Government Scholarship ada juga ya?
Yes, ada. selain Jadi beasiswa kampus? banyak banget di Taiwan itu. Mungkin teman-teman yang bercita-cita kuliah di luar negeri selain ke Rusia tentunya bisa Yes. mempertimbangkan Taiwan juga, karena Taiwan sendiri itu banyak sekali provide scholarship. Jadi ada aku bisa bilang 3 jenis ya. Pertama, beasiswa dari pemerintah, beasiswa kampus, dan juga beasiswa instansi. Nah, kalau beasiswa dari pemerintah sendiri itu banyak banget macamnya. Ada MOE yang biasa, ada MOE Elite, ada ICDF, ada juga MOFA, dan ada juga MOS. Ini yang kuliah ya, 5 nih. Dari government aja udah 5. Ada satu lagi namanya itu HES. HES itu untuk kuliah bahasa. Nah, kelima ini bedanya tuh MOI itu buat in general gitu. Jadi dia mau kita S1, S2, S3 tuh bisa semua daftar ini dari seluruh negara Indonesia. Seluruh negara di dunia tuh bisa gitu. Nah, terus kalau MOE Elite khusus untuk dosen. Jadi para dosen yang di Indonesia udah S2 nih di Indonesia harus jadi dosen, mau nambah S3 bisa lewat MOE Elite ini. Gitu. Kalau MOFA ini sama kayak MOE, cuma lebih ke target marketnya itu Chinese student gitu. Jadi mungkin orang Indonesia yang punya keturunan darah Tionghoa atau Makau, orang Makau atau Hong Kong gitu, itu bisa masuk yang ke MOFA ini gitu. Kalau ICDF ini khusus ke bidang penelitian. Jadi misalnya tadi kalau MOI bisa in general. Jadi misalnya kita manajemen, kita ambil ilmu komunikasi, kita ambil jurusan apapun bisa lewat MOI. Tapi kalau ICDF itu lebih ke penelitian. Jadi mungkin lebih ke environmental engineering atau apa kayak gitu. Gitu. Kalau beasiswa kampus banyak banget yang kasih, dan cuma dibutuhkan research yang lebih mendalam gitu buat lebih tahu dan lebih paham atas ketentuan buat pendaftaran beasiswanya. Kalau misalnya bingung boleh aja DM aku, nanti aku kirim linknya untuk cari kampus di Taiwan. Wih, itu nanti dibagi-bagi informasi dari Kak Fatin ya Kak, untuk informasi beasiswa di sana ya Kak. Yes. Kalau Toku sendiri Kak, apa aja tuh Kak yang didapat dari beasiswanya Kak? Kalau aku karena beasiswa kampus, jadi setiap kampus tuh beda-beda ya. Jadi setiap kampus punya kebijakan yang beda-beda. Kalau di kampusku sendiri itu ada 3 jenis gitu beasiswanya. Beasiswa prestasi itu terbagi jadi 3 kategori. Yang pertama beasiswa full, jadi dibayarin semua uang sekolahnya. Kecuali asuransi. Jadi kita bayarnya 1 semester hanya asuransi doang, gratis asrama plus biaya sekolah free gitu. Tapi di kampusku ada ketentuan untuk melakukan service hour. Nah, service hour nih bisa dibilang kayak kerja di kantor atau di perpus gitu. Jadi tergantung dapatnya di mana gitu. Itu di kampusku ya. Tapi ada kampus lain yang punya kebijakan ini. Banyak di Taiwan yang punya kebijakan ini untuk beasiswa kampus, tapi juga ada beberapa yang nggak ada service hour-nya gitu. Nah, untuk yang beasiswa kategori B itu biaya sekolah dipotong 50%. Terus potong 50% plus gratis asrama. Jadi kita bayarnya asuransi plus uang sekolah, asramanya gratis. Tapi juga tadi tetap punya service hour gitu. Yang beasiswa C itu hanya dipotong hanya diberikan beasiswa free asrama. Jadi uang sekolahnya tetap bayar gitu. Nah, itu tergantung dapat nilainya. Jadi per semester loh ya, nggak langsung sekali dapat sampai lulus, enggak. Jadi kalian harus mempertahankan nilainya itu gitu. Berarti kalau nilainya nggak nyampe itu dipotong, maksudnya di blacklist ya Kak, atau dibatalin ya beasiswanya ya? Yes, benar. Dicabut beasiswanya. Tapi enaknya magang itu digaji ya Kak? Di Taiwan kita
Nge-lag ya? Hilangnya sinyal, iya. Aduh, bentar. Tadi kala hilang itu Kak. Oke, jadi Hmm. jadi kalau misalnya dapat beasiswa di Taiwan, nggak ada ketentuan tidak boleh bekerja. Kecuali Oke. aku setauku ya, kalau aku beberapa menemukan kasus teman-teman yang beasiswanya itu asistensip. Jadi mereka beasiswa dapat dari profesor langsung. Itu biasanya jadi dia mereka tuh kerja di lab gitu. Jadi beasiswanya karena kerja di lab gitu. Nah itu biasanya nggak dibolehin kerja di luar, nggak dibolehin kerja ketika winter gitu, kerja di luar tuh nggak boleh, soalnya harus di lab gitu. Tapi kalau in general, even itu beasiswa MOI yang beasiswa pemerintah, itu tetap diperbolehkan untuk bekerja ketika winter atau summer atau bahkan ketika waktu kosong. Jadi kita tetap bisa apply working permit buat student gitu. Kalau Rusia sendiri gimana nih? Oh, iya. Kalau kita untuk bekerja sih diperbolehkan nggak, tapi ada batas jamnya. Oh, Dan iya, minimal iya. untuk tingkat bahasanya itu udah lumayan sih. Soalnya kan di sini itu murni bahasa Rusia yang dipakai, nggak bahasa Inggris maupun bahasa yang lain. Ya. Iya, jadi untuk komunikasi semuanya pakai bahasa Rusia. Jadi kalau yang mau bekerja tetap bisa, tapi pakai bahasa Rusia full. Oh, oke. Ya, mungkin itu Sama sih, sedikit hampir sama terkendala. Taiwan. Katanya Kak, bocoran dikit nih, gaji di sana lumayan gede ya, untuk gitu ya, untuk magang atau Gede kerja itu, di sana. gede itu relatif dia. Kalau Katanya dibanding lumayan lah Rusia, untuk US, mahasiswa ya, Eropa, untuk mahasiswa sih lumayan katanya ya. gini ya. Jadi kuliah di Taiwan, kalau dapat beasiswa full, apalagi bisa part time, bisa banget tuh nabung Oke. banyak banget, karena tergantung kita ya mau part time atau tidaknya gitu. Nah, part time di Taiwan sendiri itu gajinya tahun 2021, aturannya gaji per Oke. jamnya itu 168 NTD, which is itu sekitar Sekitar 80-an 80-an ribu, 80 ribu 80.000 rupiah per jam. 1 jam. Ya, kalau dirupiahkan ya. Nah, kalau untuk batas kerjanya sebenarnya itu 20 jam dalam 1 minggu kalau ada kuliah. Jadi misalnya liburan winter itu tidak ada batasan jam. Misalnya kalian mau lembur nih, kerja 12 jam sehari gitu misalnya, setiap hari, ya terserah kalian gitu. Nah itu nggak ada batasan jam ketika liburan. Nah kalau ketika ada kuliah, ada semesteran, ada jam kuliah itu 20 jam per minggunya gitu. Nah kalau dibilang gajinya relatif tinggi, kalau dibandingin Indo pasti relatif tinggi, tapi untuk biaya hidup pastinya juga lebih tinggi kan daripada Indonesia gitu. Kalau Rusia sendiri berapa nih? Boleh di spill juga? Kalau Rusia sih Rangga belum cari informasi sih Kak, untuk masalah part time di sini kan. Teman-teman juga kebanyakan dari Indonesia jarang sih part time. Tapi karena udah di-provide ini kan sama beasiswa kan? Iya, karena kita ada jadi kebanyakan dari mereka nggak ada yang part time lah. Soalnya emang lumayan susah untuk turis lah yang bukan dari negara Rusia untuk part time di sini, dari peraturan maupun semuanya agak sedikit sulit lah. Kalau di Taiwan karena kurang kerja kali ya, sampai pekerjaan itu tinggal nyomot aja lah, bisa dibilang gitu loh. Beneran, saking karena orang Taiwan sendiri tingkat kelahirannya itu semakin rendah kan, otomatis mereka itu sangat membutuhkan tenaga kerja dari negara lain. Maka dari itu mereka itu banyak dari impor tenaga kerja dari Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina gitu. Jadi ceritanya kalau misalnya kenapa sih orang Indonesia banyak yang ke Taiwan buat kerja gitu misalnya? Ya karena itu, karena peluang kerjanya banyak di sini gitu. Oh, berarti kebanyakan dari Asia Tenggara ya Kak?
Iya, bukan. Taiwan ada di Asia, sebelah Enggak, Cina. maksudnya pekerjanya, Iya. pekerjanya. Oh, Oh pekerjaannya iya, mostly kebanyakan Vietnam, dari Asia Tenggara ya. Filipina. Hmm. Yes, iya ya benar-benar. Hmm, Gitu. lumayan. Jadi kemana-mana ada ketemu orang Indonesia ya, Kak? Mostly begitu. Hmm. Hmm. Apalagi kalau di daerah stasiun-stasiun gitu ya. Jadi kalau di daerah banyak kumpulnya itu kalau di stasiun gitu Sabtu Minggu mereka kan pada libur ya Mbak PMI, Iya. kita bahasanya itu PMI, Bapak PMI, Mas PMI, teman-teman PMI itu kalau minggu libur biasanya kumpul-kumpul gitu di daerah-daerah stasiun gitu karena gampang kan buat ketemunya gitu. Oh, berarti kalau setiap tahun itu ada acara rutin ya, Kak, untuk mahasiswa Indonesia di sana? Jadi seperti halnya di Rusia harusnya di Taiwan sendiri itu ada Iya, namanya iya. PPI Taiwan. Nah, PPI Taiwan. PPI Taiwan Oke. ini pasti mengadakan ya PPI Taiwan ini masih mengadakan acara-acara kayak PPI Cup. Jadi itu PPI bikin acara banyak lah. Ada PPI Cup, ada acara reunian juga dan di setiap daerah pun itu punya PPI. Jadi misalnya PPI Kota Tainan, PPI Kota Taichung, PPI Kota Taipei gitu misalnya. Nah, itu pun jadi wadah buat kita mahasiswa untuk saling kenal satu sama lain, jadi nambah relasi juga kayak gitu. Kalau di Rusia sendiri harusnya sama kan kayak gitu juga. Iya, Atau gimana? tapi kita bukan PPI, tapi kita Permira namanya. Oh iya iya ya Permira. Iya, jadi Persatuan Mahasiswa di Rusia itu organisasinya. Sering sih kumpul, baru selesai kongres kemarin di Blitar. Wah, BTW Rusia tuh jauh, gede banget kan? Gede banget. Iya, kan salah satu negara terbesar kan di dunia, Rusia. Iya, karena makanya aku lihat peta, wah gede banget nih kalau adain acara jauh-jauh ya. Harus naik Iya, pesawat lumayan. kah atau bagaimana? Iya, naik pesawat aja sekitar 2 jam sampai 3 jam ke ibu kota. Wow, wow. Iya. Terus mahal kah? Apa gimana? Apa, Kak? Biaya pesawat dalam kota gitu. Kalau di Indo kan lumayan mahal ya, 1 juta, 2 juta gitu. Kalau di sana? Hampir sama sih, sekitar 1 juta 2 juta lah. Oh. Tapi kalau bisa dapat promosi itu pulang pergi palingan hanya 200-400 pulang balik. Kalau dapat yang promosi ya. Tapi kalau nggak Biaya dapat yang hidup? promosi, biaya hidup tergantung masing-masing sih. Paling sekitar 3-5 juta untuk habis 1 bulan. Oh, itu 3-5 juta itu include Iya. apartnya apa makan aja? Itu udah semua sih, transport, makan maupun yang lain-lainnya. Berarti 3-5 juta. kurang lebih sama kayak Taiwan sih. Iya, kurang lebih yang bersama. Tapi misalnya kalau mau nyewa apartemen itu nambah lagi. Gantung juga. Kalau apartemen kan lumayan mahal sih, sekitar 2 jutaan sampai 5 juta lah untuk satu apartemen di sini. Belum biaya lainnya, listrik dan lain-lainnya. Bisa sampai 5 juta mungkin apartemen satu bulan. Wah. Mahal. Lumayan tinggi sih untuk kehidupan sini. Makan aja kalau di rupiah ya sehari itu mungkin sekitar 500.000. Hah? Itu udah Sehari? minim banget ya. Iya, 1 hari. Udah minim banget tuh. Wah. Hampir sekitar segitulah. Wah, gila. Di Taiwan itu kalau bisa dibilang in general ya, paling murah itu 30.000 sekali makan. Normalnya 50.000, berarti 150.000 sehari. Masih murah kan? Sehari ya. Masih murah banget ya. Wah, kalau ke Rusia kalau nggak dapat beasiswa boleh dipertimbangkan dulu ya.
Mahal Iya, juga. kayaknya harus diet banget sih. Wah, dietnya nggak bisa tuh diet sampai begitu. 500.000 sehari itu banyak banget. Iya, lumayan. Wah, Nasi aja itu sekitar 100 lebih ribu, hampir 200 ribu nasi. Satu nasi tuh, baru satu porsi nasi. kayaknya nggak boleh makan nasi kalian di Rusia. Makan roti aja, harusnya lebih murah. Iya, iya. Kebanyakan di sini pakai roti semua kan, jarang pakai nasi. Pas awal-awal nyampe sini tuh hampir 3 hari nggak makan nasi. Wah, tenang, nanti kamu lama-lama terbiasa. Aku juga gitu. Tapi di Taiwan masih banyak nasi sih. Masih Asia kan, jadi masih nasi tuh Iya. banyak. Cuma di sini tuh Mm. orang jenis mie. Kalau di Indonesia kan kita mie-nya juga cuma mie bihun, mie kuning. Apa nggak ada jenis-jenis mie? Kalau sini kan Chinese food gitu kan. Jadi mie-nya tuh banyak banget jenisnya. Varian ya kan. Iya. Dari Korea pasti ada deket kan? Jepang deket Iya kan? deket banget kalau naik pesawat 2 jam kayaknya. 2 jaman. Iya, aku dulu ke Hong Kong itu dari Taiwan 2 jam. 1 2 jam jam. setengah 2 jam. Kayaknya nggak sampai 2 jam deh. Kayak cuma sampai Tinggal gitu. deket banget iya ya. Di Kayak tengah-tengah Jakarta soalnya ke sini Korea, sini Jepang, sini Taiwan, sini Cina. Gitu. Jadi dia di tengah-tengah antara negara-negara ini. Berarti asik dong kalau kuliah di Taiwan, bisa explore ke Jepang, ke Korea, ke Cina Harusnya ya. sih ke Rusia dong, Harusnya ya. bisa ke Eropa. Asia Doain aja Kak, semoga bisa explore, soalnya kan S2 nggak terlalu lama sama S1 kan. Kita kan hanya di sini sekitar 3 tahun. Kalau S1 kan 5 tahunan, bisa explore mana-mana kan. Kalau kita apalagi S2 padat banget kuliahnya. Ah, Udah aku harus masih nyusun S1 tesis jadi dari awal, bisa jalan-jalan. bisa explore mana-mana. Iya, pasti Enak sih orang kalau bilang S1. gitu sih, karena anak-anak S1 di Taiwan tuh bilang gitu pada enaknya kuliah S1 itu bisa jalan-jalan gitu. Kalau S2 sih Iya. udah pusing kan, mikirin disertasi, mikirin tesis. Bener, kalau tesis nggak di itu dari awal, itu bakal kelabakan di akhir semester. Ya. Jadi Karena semuanya 2 harus tahun di cepet awal. banget. Ih, cepet banget, nggak kerasa pasti di Rusia kan. Lumayan nggak kerasa sih 2 tahun. Ini soalnya udah terpotong satu semester online kemarin. Jadi Rangga baru Desember kemarin tiba di Rusia. Iya, iya. Iya. Wah, dimanfaatin bener-bener nih, mumpung waktunya cuma sebentar. Sebentar. Mungkin ada rencana Semoga- gitu setelah lulus S2 di Rusia mau cari kerja dulu di Rusia atau bagaimana nih? Kalau ada rezeki mungkin nyari pengalaman sekitar 1 tahun 2 tahun lah di sini, baru kembali lagi ke Indonesia. Yang pasti tetap kembali lah, cinta sama Indonesia kan. Wah, Kangen Lamongan, di sini nggak ada Lamongan nggak? soto Lamongan ya. Iya, soto Lamongan nggak ada, bakso apalagi. Wah, di Taiwan masih ada, cuma mahal banget, 150-an ribu. Oh, bener. Iya. Oke. Mahal banget. Berarti yang bersama dengan nasi di sini ya? Iya. Tapi bakso lebih enak dong daripada cuak nasi. Iya, nasi doang nggak ada apa-apa ya. Nasi goreng lah hitungannya, nasi goreng 100 lebih ribu, lumayan. Beneran nih, mungkin Nggak, next time Karangga bisa nih bikin webinar kulik tentang cara mendapatkan Rusia Government Scholarship gitu. Soalnya pasti banyak banget nih, kayaknya semakin banyak yang tertarik ke Rusia nih. Karena Iya, banyak banget ya. ya kan. Banyak banget, saking Kenapa banyaknya. nih? Oh ya, aku boleh tanya di alasannya kenapa sih pilih Rusia? Kenapa daftarnya Rusia gitu? Kenapa ke Rusia? Sebenarnya kejebak sih Kak, ke Rusia. Waduh. Dulu kan ada apply berapa beasiswa lah, hampir 7-8 beasiswa. Tapi yang keterimanya hanya di Rusia. Sedih banget. Oh. Nggak sedih dong, harusnya seru. Soalnya Rusia pilihan terakhir sebenarnya. Pilihan terakhir. Jadi dari berbagai macam beasiswa yang di-apply, akhirnya dapatnya di Rusia. Tapi alhamdulillah sih, mungkin rezekinya di sini kan. Iya,
Tahu siapa tahu nanti ternyata emang jalan rezekinya lewat dari Rusia gitu. Iya, amin. Kita nggak tahu ya rezeki ya kak. Keren. Mau Jadi sekiranya ini kak mungkin lagi. tips dari buat temen-temen nih, mungkin kalau mau daftar beasiswa tuh jangan mengandalkan satu beasiswa, daftarin aja semua yang ada gitu ya, cobain banyak peluang gitu. Iya kak, putus-putus kak. Oh sorry. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman kalau misalnya mau daftar beasiswa kuliah di luar negeri, jangan cuma mengandalkan satu beasiswa, jadi semuanya daftarin aja gitu. Lihat Iya benar. nyantolnya aja di mana gitu. Selagi masih ada peluang ya, kita nggak tahu rezekinya di mana ya. Benar. Soalnya Aku juga sekarang lumayan. sebenarnya aku sebenarnya kalau ditanya kenapa milih Taiwan tuh nggak ada alasan pasti. Tapi waktu itu asal Kenapa tuh kak? mencoba Terjebak untuk juga kak? daftar. Atau gimana? Aku nggak bilang terjebak ya, tapi belajar Mandarin gitu misalnya. Pasti ditanya, kenapa nggak milih Cina? Kenapa milih Taiwan gitu? Karena aku tidak memiliki alasan pasti, aku bilang, aku nggak tahu, tapi aku kenapa milih Taiwan tuh kayaknya serak-serak aja gitu. Tapi setelah sampai di sini, akhirnya aku menemukan alasan kenapa aku suka sama Taiwan. Kenapa tuh kak? Taiwan. Karena orang sini tuh masih dibilang friendly gitu loh. Kalau pengalamannya temanku yang di Korea ya, aku nggak punya teman di Jepang, cuma aku punya teman di Korea, dia kuliah S2. Orang Korea itu individualnya kan tinggi banget nih. Padahal masih Asia aja kan gitu. Pas dia main ke Taiwan pun, dia bilang, wah Taiwan ini enak banget ya, masih ada rasa apa ya, sosialnya gitu loh. Jadi masih disapa gitu, ditanya-tanyain, ramah lah, orang sini tuh ramah banget. Kedua, transportasinya tuh convenient gitu loh, jadi mau kemana-mana gampang, nggak perlu susah-susah banget. Terus biaya hidup nggak terlalu setinggi yang kubayangkan, nggak kayak Jepang yang sampai 10 juta per bulan gitu kan, ini nggak sampai. Iya, lumayan. Iya, Jepang tinggi banget kan. Kalau Taiwan nggak sampai kayak gitu. Terus ya bahasa Mandarin tentunya. Terus banyak tempat yang bisa dieksplor. Terus kalau bagi aku yang Muslim, Taiwan sendiri itu tergolong ramah Muslim banget dibanding negara Cina, Jepang sama Korea gitu. Berarti masjid masih mudah ditemuin ya kak? Iya, jadi di kota-kota besar itu ada masjid-masjid. Terus di stasiun besar pun ada musola gitu. Bahkan di tempat wisata loh ada musola gitu. Jadi itu aku menemukan alasan kenapa aku suka sama Taiwan. Kerennya Taiwan nih kak. Boleh mampir nih, boleh kalau mau balik ke Indonesia mampir Taiwan dulu mungkin gitu. Siap, boleh nih. Kalau nanti Rangga main ke Taiwan, Rangga kabarin. Ngelihat story kakak, story teman-teman di Taiwan lumayan seru sih kayaknya. Ya, kayaknya seru mereka banget. bahagia semua ya. Iya, bahagia banget kayaknya. Nggak ada kayak misalnya muka sengsara gitu kan. Semuanya bahagia. Ya tergantung kembali pribadi masing-masing lagi. Pernah kolaborasi sama Taiwan Tourism. Bener, gak tahu prosesnya. Kalau di story pas makan enak di story kan, kalau masih hemat-hemat kan tidak di story gitu. Kayak makan di rumah, di asrama ya, bareng-bareng Indomie makan pasti kan. Indomie doang akhir bulan nggak di story. Biar itu makin banyak temen jadi yang kuliah di luar negeri, jadi kayak jadi biar kuliah di luar negeri asik loh. Oh gitu ya. Tapi jangan tinggi-tinggi ekspektasinya karena realitanya tidak seindah yang kalian bayangkan. Halo kak, jadi selama belajar sama magang di Taiwan kak, apa nih pengalaman yang paling seru mungkin kak yang bisa dibagiin sama teman-teman kak? Paling seru ya, banyak banget sih. Karena aku di sini selain kuliah magang, aku berusaha coba buat masuk ke
ke lingkungan orang Taiwan juga. Jadi aku sempat juga ikut volunteer gitu. Terus habis itu sempat Tour juga guide juga ya? kolaborasi sama apa? Tour guide juga ya? Tour Tour guide. guide ini tuh karena Iya. aku passionate di Jadi gimana jalan-jalan. tuh? Apa Orang-orang tuh bisnisnya? pada males cari rute apa-apa gitu loh. Jadi ya sekalian saja gitu. Alhamdulillah juga pernah kolaborasi sama Taiwan Tourism di Taiwan Tourismnya Taiwan gitu, buat promosiin Muslim friendly di Taiwan. Itu sih yang paling seru. Serunya volunteer itu kuliah mah ya semua kuliah ya biasa aja, nggak ada yang spesial dari kuliah. Tapi menurutku pengalaman hidupnya sih nano-nanonya, capeknya kerja tapi harus bayar kuliah, harus ngurus uang makan gitu kan, ya realita kehidupan. Tapi dari situ kan jadi belajar lebih mandiri, menghargai uang, nggak gampang buang-buang uang lah buat hal yang nggak penting. Itu sih yang seru dari hidup di Taiwan sebagai pelajar gitu. Jadi belajarnya itu banyak dari proses kehidupan gitu. Kalau magangnya itu di perusahaan gede atau perusahaan gimana Pak? Kayak misalnya yang di Indonesia kayak Gojek ataupun yang Tokped gitu. Jadi Enggak. ini tuh tergantung ini ya, kampusnya juga. Halo, Dan juga tergantung programnya. Kalau di kampusku, aku itu part time-nya itu nyari sendiri. Jadi nggak disesuaiin sama kampusnya. Misalnya kampusnya ada let's say ada kerjasama nih sama perusahaan ini gitu, terus kita dimasukin kerja di sana, enggak. Jadi kita yang cari-cari sendiri gitu. Aku banyak banget sih pindah-pindah kerjaan, jadi sedapatnya aja aku bilang. Jadi bisa pernah juga di resto, pernah di hotel, pernah di pabrik juga. Jadi bener-bener random banget karena kita lihat peluang aja yang bisa dimasukin di mana gitu. Berarti lebih enak ya dari kita nentuin sendiri ya, nggak harus ditentuin dari kampus terus gini-gini. Ada yang bilang enak, ada yang bilang gak enak. Soalnya kalau gak enaknya kalau misalnya tempat yang kita kerja itu misalnya tidak lagi membutuhkan anak kuliah untuk part time gitu, kita harus berusaha nyari lagi kan. Kita harus kita harus cari sendiri, itu nggak enaknya. Kalau dibilang enaknya mungkin kita lebih fleksibel ngatur waktu, karena biasanya kalau kita yang nggak ada kaitan dengan perusahaan gitu, itu kita bisa nego waktunya buat kerja kapan biar kita nggak bentrok sama waktu kuliah gitu. Asik-asik nih kuliah Taiwan nih. Untuk teman-teman kan yang pengen kuliah nggak jauh-jauh harus ke Eropa karena masih dekat juga dari Indonesia ya, Kak? Iya. Jadi pulang balik bisa ya? Iya, masih aman lah pulang balik kalau untuk nggak kayak di Rusia kan jauh kan. Iya, tapi banyak banget yang mau ke Rusia sekarang. Orang-orang pada ini gara-gara Vicky Naki kalau nggak salah ya. Iya, Vicky Naki, Turah ya. Terus iya. Oh ya Turah. Iya, Turah, Vicky Naki, ya. Banyak banget kayak yang pengen di sini. Kayak kemarin aja nge-apply-nya lumayan banyak sih. Dan untuk alhamdulillah diterima di Rusia. Wah, mantap. Ribuan kemarin yang di Rusia. Kalau aku dan tahun 2000 aku samperin Kak Zidni sama Kak Rangga. Amin, ditunggu Kak di sini Kak. Lanjut S2 lah, lanjut S2 sini Kak. Waduh. Aku nggak bisa bahasanya. Nggak bisa bahasanya. Ntar kalau di sini kita diajarin dulu 1 tahun, habis itu baru kuliah lagi Kak. Jadi misalnya S1 4 tahun, 1 tahunnya itu belajar bahasa. Jadi kita belajar bahasa dulu. Itu yang Russian Government Scholarship. Iya, Russian Government Scholarship. Jadi diajar dulu bahasa, setelah bahasa selesai, dinyatakan lulus, baru melanjutkan kuliah. Kalau nggak lulus, ya ulang lagi, tapi dengan biaya sendiri. Kalau nggak lulus. Mungkin boleh dipertimbangkan nanti ya. Aku habis ini kan lulus nih. Iya. Aku cobain aja daftar banyak-banyak kan, mana-mana gitu. Kalau jadwalnya Rusia aku berarti
Aku minta Kak Zidni aja udah. Kak Zidni please ajarin dong gitu. Kayaknya Kak Zidni udah pro di bahasa Rusianya. Ada Kak Zikri kan sih ya? Apa? Ada Kak Z apa yang temen kakak di Rusia? Zidni. Di sini ada juga ya? Ada masuk ya? Enggak. Nggak ada dia, kayaknya dia Oh, nggak ada. sibuk deh. Ada organisasi banget anaknya. Iya, Permira lumayan sibuk sih. Sekarang kan lagi sibuk-sibuknya untuk rekrutmen itu baru, anggota baru. Oh, Iya, jadi pasti lumayan sibuk mereka. Oke kak. Kalau yang di Taiwan apa aja nih kak yang harus disiapin untuk kuliah di sana kak? Mungkin hmm, TOEFL atau IELTS atau essay atau motivation letter ataupun apa itu kak? jadi kalau misalnya yang kayak MUI, pokoknya yang beasiswa government tadi itu sama aja kayak beasiswa yang lainnya. Pasti ada motivation letter, pasti ada proof bahasa ya, itu sertifikat bahasa. Ini bedanya, jadi kalau di Taiwan bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Jadi tergantung kita mau ambil kuliah yang memprovide bahasa apa gitu. Saya udah ngerasa nih jago banget Mandarinnya, terus dia mau ambil kuliah S2 yang full Mandarin gitu. Nah, itu proofnya pakai sertifikat bahasa Mandarin, HSK atau TOEFL. Bukan TOEFL ya, tapi TOEFL pakai C. Nah, kalau misalnya mau ambil kelas bahasa Inggris, ya pakai TOEFL atau IELTS. Bedanya aku nggak tahu nih kalau Rusia berapa ya. Kalau Taiwan sendiri tuh lumayan rendah sih dibanding negara lain. Kalau IELTS 5,5 itu masih bisa. Terus TOEFL itu 500 masih bisa gitu. Oke, berarti sekitar 500-an ya kak untuk TOEFL, untuk IELTS 5,5 ya untuk syaratnya ke sana ya. Jadi nggak harus setinggi negara lain yang biasanya ada yang 6, Eropa kalau nggak salah 6,5 deh ya. Iya, sekitar 6, minimal 6,5 lah. Nah, iya kalau Taiwan 6,5. Tapi ada juga yang mensyaratkan 5,5 ataupun yang tidak juga belajar, misalnya tidak menyaratkan sertifikat bahasa, tapi belajar dulu bahasanya di negara tersebut. Kayak Turki kan banyak peminatnya itu kan, Turki, Korea kan, global Korean scholarship kan, kan iya, soalnya orang-orang sedikit kan kotanya pada hunter ini si K-pop kan pada suka BTS ya juga. Jadi daripada membucin K-pop di rumah, mending membucin sekalian dapat scholarship, kan keren gitu. Iya benar. Korea emang lagi naiknya banget ya kak Korea kak. Ya, dari segi pendidikan gitu, maupun entertainmentnya. Iya benar, entertainmentnya. Turki pun juga gitu karena tempat wisatanya kan, jadi orang pada Turki itu nggak kayak dulu kan, kayak Turki ya udah Turki gitu, nggak, sekarang tuh semua orang dari kecil sampai tua pokoknya maunya ke Turki gitu. Apalagi Turki kan salah satu negara Islam kan, jadi banyak banget peminatnya kan. Iya, soalnya mayoritas orang Indonesia juga Islam kan, jadi kesannya tuh wah gitu, nggak bingung-bingung juga kan cari makanan apa. Iya, cari makan halal, makan ini kan, soalnya kan dari Indonesia pertama kali yang dicari itu makanan halal kan. Iya benar. Karena perbedaan budaya kan. Kalau di Rusia lumayan susah banget kan. Nyari makanan halal. Kalau orang Rusia makannya apa nih? Aku nggak terlalu tahu gitu makanan Rusia atau apa gitu, kurang. Kalau mereka makannya sama roti ya. Terus kayak lauknya, mungkin kalau Italia ada pizza atau Meksiko, Spanyol ada makanan ringan apa gitu. Ini apa? Rusia tuh apa gitu makanan khasnya? Paling kayak roti-rotian, sandwich, kebab pun dari Turki kan, itu kayak sejenis-jenis roti-rotian gitu dia kak. Roti lapis lah, pizza juga ada di sini. Jadi kebanyakan olahan dari gandum ataupun yang semacam gitu, kebanyakan di sini ya. Iya, lumayan sih untuk proses penyesuaiannya kan. Soalnya orang Indonesia kebiasaan rasanya itu kuat banget kan, terus makan yang tawar-tawar begitu pasti. Di Taiwan sendiri
Nasi banyak, sayur-sayur apa banyak. Cuma masalahnya rasanya hambar. Orang sini jarang pakai yang micin atau kari atau santan gitu, nggak ada gitu loh. Bener sop itu ya, kalau sop tuh kayak Korea punya sop rumput laut dong. Jadi hambar yang kayak kau minum rumput laut ada airnya gitu. Udah. Jadi kalau orang ada sini ya tuh pasti bawa micin, pasti punya Royco atau ke restorannya. enggak. Jadi kalau misalnya mereka makan bisa dibawa pulang gitu, pasti ada senjata, kocak, entah sambal ABC, kecap, terus buat tambahan rasa, karena nggak ada rasanya gitu. Iya, Indonesia kalau makan hambar-hambar kayak mungkin nggak nafsu makan ya. Nafsu makan. Tapi gara-gara itu, tapi aku tambah gendut di Taiwan, aneh ya, nggak tahu. Bahagia banget kayaknya di sana. Oh, mungkin. Padahal stres juga, nggak tahu. Gitu deh. Berarti untuk nyari international marketnya agak sedikit mudah ya, kalau di sana. International market. Udah. Jadi di Thailand sendiri itu ada namanya ASEAN Market. Jadi toko ASEAN. ASEAN Market. Nah, itu banyak jual barang-barang dari Vietnam, Filipina, Indonesia, sama Thailand. Jadi satu toko isinya semua bahan-bahan makanan, atau ada juga daun jeruk gitu-gitu, pokoknya kayak bumbu-bumbu gitulah. Itu dari 4 negara ASEAN itu tadi gitu. Tapi harganya pasti agak lebih mahal sih daripada di Indonesia karena biaya impor kan gitu. Berarti peluang ekspor di sana lumayan gede juga ya, Kak? Sebenarnya iya, tapi aku nggak tahu kenapa aku jarang denger gitu loh, jarang denger orang Indonesia ekspor, atau orang Thailand pasti impor. Aku pernah dengar, kalau orang Indonesia ekspor tuh aku kurang tahu gitu. Makanya aku nggak tahu nih, aku rencananya S2 di sini aku mau mendalami itu gitu. Jadi harusnya ketika aku pulang ke Indonesia saya mendapatkan informasi bahwa ternyata kita bisa loh ekspor ke Taiwan tuh barang apa sih yang nggak ada di Taiwan dan dibutuhin orang sini dan adanya cuma di Indonesia gitu kan. Yang peluangnya lumayan gede ya ekspor ya. Ya bener banget. Apalagi orang Indonesia di Taiwan tuh banyak banget kan. Jadi kalau misalnya mau ekspor barang-barang Indonesia tuh laku banget pasti gitu, karena namanya orang Indonesia tetaplah butuh Indomie gitu, tetaplah butuh Royco gitu, micin Ajinomoto gitu. Jadi harusnya wajib tetap bisa support gitu. Karena kita sudah generasi micin. Oh, jadi bukan generasi Z atau generasi milenial lagi ya, generasi micin ya? Indonesia generasi micin. Gitu. Indonesia. Ini Kak. Pindah. Iya, ternyata orang Indonesia juga kan banyak tren-tren kuliah di luar negeri juga lumayan banyak kan, di hampir di berbagai negara kan Indonesia kan. Dan di situ juga benar-benar maju lah pendidikan kita. Benar-benar maju. Dan di Rusia juga lumayan banyak sih teman-teman yang kuliah di sini dan memutuskan untuk bekerja di sini, tapi tetap melakukan untuk Indonesia. Sesuatu untuk Indonesia lah, karena kita mewujudkan cinta kita ke Indonesia. Nggak harus kita stay di Indonesia kan, tapi tetap membantukan Indonesia. Salah satunya mungkin kayak lihat di story kakak tuh, lihat di story kakak. Oh, sorry. Kok jadi lihat di story kakak. Ya kan, jadi kita kan emang bisa melakukan apapun, seperti yang memperkenalkan Indonesia lah ya, memperkenalkan Indonesia ataupun yang lainnya kan. Karena Indonesia emang benar indah dan benar harus dunia tahu. Ya kalau kita nggak ada di sana, belum tentu mereka jadi tahu Indonesia kan. Jadi orang Taiwan sendiri tuh taunya cuma Bali, Jakarta. Udah. Nggak ada tuh tahu mana-mana gitu. Makanya aku kalau ditanyain, aku kasih tahu tuh ada Sumba, ada NTB, ada mana-mana.
nggak cuma Bali doang nih cantiknya gitu loh. Karena aku gemes soalnya cuma tahu Bali, Bali Jakarta doang itu doang gitu. Nah, kasih tahu nih, oh enggak, Indonesia tuh gede banget. Kau mau ke sini tuh banyak banget wisatanya gitu. Dan juga aku beberapa kali bertemu sama teman-teman yang udah habis S2 nih. Beliau ini kerja, ada nih beberapa yang kerja di Asus, company Asus di Taiwan. Nah, aku tanyakan, kepo-kepo tanya, terus beliau bilang bahwa ya selama kenapa nggak pulang Indonesia, karena pertama dapet change karirnya di sini gitu. Pertama ya, karena setiap orang kan dapetnya beda-beda rezekinya. Kedua, di situ juga dia bisa mempresentasikan Indonesia kan, bahwa ternyata orang Indonesia kerja di perusahaan besar tuh ulet-ulet loh. Oh, ternyata orang Indonesia tuh bahasa Inggrisnya bagus loh gitu loh. Jadi itu pun membawa nama baik Indonesia di lingkungan sekitar dia gitu. Nah, ada juga yang kuliah S3 habis itu jadi research assistant. Nah, jadi beliau ini kerja di lab, jadi asisten dosen untuk penelitian gitu. Nah, fellowship habis S3 gitu, postdoc. Nah, dari situ kan juga beliau membawa nama baik Indonesia di mata dosen-dosennya. Orang Taiwan, orang luar negeri lainnya yang jadi dosen di Taiwan, bahwa orang Indonesia tuh ulet loh, orang Indonesia tuh pinter loh gitu loh. Nah, kalau bisa dibilang harus pulang ke Indonesia, iya bener, tapi mungkin bisa nyari ilmunya dulu di negara lain beberapa tahun sebelum benar-benar pulang, siap banget gitu buat nge-share pengalamannya selama beradaptasi di luar negeri. Kalau kita cuma kuliah doang terus langsung pulang, menurutku belum bawa apa-apa, soalnya kita cuma bawa pengalaman buat diri sendiri, ya nggak sih? Itu pikiranku sih. Gitu. Soalnya kan untuk persaingan sekarang kan benar ketat banget kan. Apalagi di era teknologi sekarang itu. Jadi benar untuk kita untuk update dan update terus. Nggak bisa kita harus monoton situ-situ doang. Aduh, banyak banget nih Kak. Ada pertanyaan nggak nih Kak dari teman-teman? Kayaknya belum ada deh. Ke teman-teman kalau mau nanyain mengenai beasiswa di Taiwan mungkin bisa nih sama Kak Fatin. Fatin bukan Sidik ya? Bukan Sitkia Lubis. Oh, Sitkia Lubis, saya salah ya. Sitkia Lubis ya. Apa Kak juga bisa nyanyi nih Kak? Bentar. Aduh, aku nggak bisa, masalahnya itu. Malu aku punya nama Fatin ya. Soalnya orang pasti ekspektasinya bisa. Iya benar-benar. Oke, mungkin belum ada yang nanya nih Kak. Tadi kan kita udah bahas kenapa alasan Kakak milih Taiwan, terus kita bahas lagi pengalaman seru Kakak nih selama hampir 4 tahun di Taiwan, dan kita juga bahas apa aja nih yang diperlukan untuk kuliah di Taiwan dan syarat-syaratnya. Dan nanti Kakak kalau mau tanya kan bisa DM Kak Fatin. Kak Fatin bisa bantu untuk di sana. Dan Turki juga kalau liburan. Dan mungkin dari pengalaman pribadi Kakak nih yang bisa disampaikan ke audiens Kak, untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri nih Kak. Apa nih Kak? Mungkin pesan-pesan Kakak dari pengalaman pribadi Kakak untuk teman-teman di sini. Oke, mungkin jadi niatnya sebelum kuliah ke luar negeri, niatnya diluruskan dulu. Bukan jalan-jalan ya? Negeri bukan buat jalan-jalan ya. Oke. Iya, karena kuliah di luar negeri itu kalian kuliah. Kalian punya tugas, kalian menghadiri kelas, kalian beradaptasi dengan lingkungan baru, bahasa baru, mungkin ya nggak pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi culture shock pasti ada,
kangen keluarga, homesick itu pasti ada. Jadi jangan dibayangkan kuliah ke luar negeri itu indah-indahnya semua, enggak. Tapi aku nggak mau kalian jadi pesimis karena nggak enaknya banyak, enggak. 50-50 lah ya. Tapi yang aku mau tekankan di sini adalah pertama, niatnya diluruskan karena kalian mau kuliah ke luar negeri untuk belajar menimba ilmu. Pertama, kedua, mau apapun itu masalahnya tuh pasti ada ya, namanya hidup punya masalah. Cuma dari kalian kuliah di luar negeri, masalah yang kalian hadapi itu bikin kalian lebih kuat gitu. Karena nggak gampang survive di negara orang itu, nggak gampang gitu. Jadi ketika kalian udah, jadi itu pentingnya niatnya lurus gitu. Kalau udah niatnya lurus, mau hadapin masalah di luar negeri kayak gimana, kita ingat soalnya kita di sini mbak ilmu nih gitu. Kasihan orang tua udah jauh-jauh nge-support kita, doain kita, kitanya di luar negeri males-malesan gitu kan. Kira enaknya kuliah di luar negeri jalan-jalan terus, padahal realitanya menghadapi kuliah gitu. Nah itu bang, itu ya pokoknya nomor satu adalah niatnya diluruskan. Karena itu penting banget, karena aku punya banyak pengalaman lihat teman-temanku ada beberapa yang niatnya nggak lurus jadinya belok jalan gitu. Jadi please banget buat teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, niatnya diluruskan ya. Tuh. Iya bener Kak, harus 50-50 ya Kak. Belajar, setelah belajar ada waktu libur baru refreshing otak ya Kak. Jalan. Iya, jangan jalan-jalannya didahuluin. Walaupun aku kelihatan jalan-jalan terus, tidak begitu. Gak tahu bahwa kuliahnya padat banget ya kuliah, tugasnya banyak banget ya. Jalan-jalannya aja ada harus booking 1 bulan sebelumnya itu. Atur jadwalnya. Dari jadwal kuliah, jadwal magang ya. Bener banget. Tuh teman-teman, jadi pesan dari Kak Fatin itu harus diluruskan niat dulu untuk kuliah di luar negeri, baru bisa menyesuaikan diri ya Kak. Walaupun ada keterbatasan misalnya dari kendala bahasa maupun yang lainnya. Soalnya kayak di Taiwan kan harus belajar bahasa Mandarin lah setidaknya minimal ya Kak. Dan di Rusia juga harus belajar bahasa Rusia untuk kita komunikasi. Iya benar-benar. Yang penting niatnya aja lurus dulu. Iya, kalau niatnya udah lurus, mau belajar tuh pasti ada jalan, mau ada susah pasti ada jalan gitu. Kalau niatnya nggak lurus, udah giving up, nggak ada reason kenapa bertahan di sini gitu loh. Ya nggak sih? Bener Kak. Gitu. Bener. Oke. Teman-teman yang ada S1 di sini pengen S2 di Taiwan kah, atau pengen S2 di Rusia, dapat scholarship kayak Kak Tangga gitu kan. Jangan patah semangat. Iya, harus wajib sih untuk kita mencoba peluang baru ya Kak. Resolusi selagi masih Rusia 2022 ya Kak. Selain wisuda harus jalan-jalan lagi nih. Yes. Kayak traveling is my life gitu loh. Gak ngerti aku tuh, bukan saya orang-orang traveling karena lihat orang ini traveling seru ya gitu. Aku emang dari dulunya gitu. Terus lebih emang anaknya tuh suka nyasar, suka salah bus, suka menikmati kesalahan di jalan gitu loh. Jadi kalau dibilang traveling buat menghambur-hamburkan uang, enggak. Aku pakai transportasi umum terus buat. Iya, bener. Apalagi misalnya kelewatan atau belum nyasar ya, gitu ya. Kalau gitu kan nggak tahu jalan jadinya kan. Makanya sekarang bisa ditanyain, kalau ke kota ini kemana? Ya karena aku udah tahu, karena udah pernah nyasar kemana-mana. Gitu. Jadi nyasar itu salah satu anugerah lah ya Kak, untuk tahu jalan-jalan ke sana ya. Benar. Kalau kita nggak nyasar, kemandirian gitu loh. Melatih kayak menyelesaikan masalah di jalan, karena kita nggak pernah tahu kan, kita sendirian terus bingung kemana-mana mau gimana gitu kan. Akhirnya mikir nih, gimana caranya aku sampai tujuan dengan aku sendiri gimana gitu. Akhirnya mikir, oke, aku harus tanya orang ini. Kalau misalnya Google Maps-nya nyasar, aku harus tanya orang. Akhirnya belajar berani ngomong kan, tanya ini ke jalan ke sini kemana. Jadi itu menurutku dari nyasar itu memberikan suatu pelajaran buat aku buat
solving problem gitu. Jadi kecerdasan menyelesaikan masalahku salah satunya belajar dari filsafat. Walaupun sedikit panik juga ya ketaunya sering ya. Pasti. Oke teman-teman, udah lumayan gak kerasa juga, udah lumayan sekitar 1 jaman lebih kita ngobrol masalah Taiwan dan Rusia. Seru banget nih. Dan nih teman-teman, buat teman-teman banyak peluang untuk, ya kak. Next time kita bahas. Bisa nih bikin webinar. Oke, siap. Rangga tunggu kolaborasi selanjutnya nih. Apa yang bisa kita kolaborasiin, kita kolaborasiin. Iya. Oke teman-teman, jadi lumayan banyak banget beasiswa yang bisa didapetin di Taiwan ya kak. Terutama kesempatan magang dan banyaklah pengalaman, dan itu juga nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa survive di sana walaupun beda dengan bahasa. Yang penting yakin aja, luruskan niat, karena peluang itu ada selagi kita mau. Yes, setuju. Oke kak, mungkin di akhir closing statement nih kak dari kakak nih kak, bisa disampaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 2022 tahun baru, resolusi baru, bisa nambah skill bahasa baru, pokoknya belajar suatu hal baru yang memungkinkan nambah value buat kalian sendiri, karena itu kuliah, entah itu kerja, entah itu apapun, pokoknya perbanyak value buat diri kalian sendiri di tahun 2002 ini. Keren. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nyaksiin, dan terima kasih juga untuk waktunya Kak Fatin udah sharing-sharing nih untuk beasiswa di Taiwan. Dan next semoga kita bisa sharing-sharing terus dan terus berkolaborasi. Bila bisa ditutup dengan bahasa Mandarin nih Kak. Soalnya kan bahasa Mandarin kan keren ya. Bagus ya, aku ngomong Mandarin, katanya Kak Rangga bilang bahasa Rusia. Kalau bye-bye atau apa itu dari bahasa Mandarin ya. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Sorry. Iya. Aku kasih ajarin bahasa Mandarinnya, Kak Rangga ajarin aku bahasa Rusianya. Oke, setuju ya? Oke. Kita apa nih? Selamat malam itu Wan An. Ya, itu selamat malam Wan An. Oh, Wan An. Itu selamat malam ya? Iya. Okay. Kalau bahasa Rusianya Dobre Feature. Aduh, susah. Dobre Feature. Iya. Kalau bye-nya itu paka-paka. Oh, lucu ya. Paka-paka gitu. Iya, paka-paka gitu. Mandarinnya Chai Chen. Oh, ya, Chai Chen. Paka-paka. Oke. Kita menambah ilmu baru nih. Yeay, terima kasih banyak nih untuk insight-nya Kak Fatin. Oke, terima kasih juga untuk seluruh teman-teman. Semoga kita bisa live bareng lagi sama Kak Fatin dan teman-teman yang lain. Dan Kak Fatin mohon izin ntar setelah ini ntar nggak upload di YouTube ya, untuk kita berbagi insight sama teman-teman yang lain ya. Yes. Wow. Oke, siap. Ntar Rangga mention Instagram Kak Fatin, dan untuk tanya-tanya teman-teman mengenai beasiswa di Taiwan. Siap. Terima kasih banyak Kak Fatin. Waka. Assalamualaikum. Sama-sama. Kak Chen. Waalaikumsalam.